Menteri Keuangan ini mungkin lupa atau posisinya dia itu Menteri Keuangan, bukan Menteri Keseluruhan. Menteri Keseluruhan itu Presiden. Saya akan menciptakan 6-7%. Loh, bilangnya saya Nah iya. seolah-olah kalau Prabowo boleh Pak. Mas, ini berarti kan kita sejauh ini sepakat ya, sebenarnya belum ada kebaruan. Belum ada. Ini pendapat kebaruan. saya. Ya, pendapat saya bacaannya. ini lebih gimmick media, hura-hura gitu. Nggak ada 200 triliun itu akan ada manfaatnya. Tapi ibaratnya nih Abang Hamid sakit, itu saya kasih paracetamol. Baik. Tapi ini tidak mengobati masalah. Itu placebo namanya. Ya. Idenya juga bukanlah ide-ide yang Genuine itu atau terobosan. Terobosan nggak ada. Kenapa tingkat bunga bank kita itu tingginya luar biasa dibanding let's say ASEAN? Iya. Apalagi negara-negara Eropa ya. Maksudnya, bagaimana sektor real mau bergerak nih dengan tingkat bunga setinggi ini? Kenapa Sri Mulyani melakukan pemotongan terhadap transfer ke daerah? Karena pusat butuh banyak. Ada 100 kementerian lembaga, ada sekian wamen, ada sekian biaya operasional. Staf khusus ya. Maka ini yang dikurangi yang daerah. Menurut saya, apakah Sri Mulyani ini kemarin itu mau saja apa yang diminta Presiden? Waktu Jokowi dia mau saja mengikuti Jokowi kan, suruh ngutang yang ngutang. Ketika Prabowo MBG dikasih dana besar, kasih dana besar. Lah kalau itu nggak bisa nyalain Sri Mulyani dong. Dia menterinya kok. Pertanyaannya, apakah Purbaya adalah figur yang bisa mengatasi soal ini? Rekam jejaknya enggak. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman. Poker kita balik lagi nih, dan main apa kita kali ini, Uncle H? Main saya kira yang menarik Menteri baru. Oh iya. Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan, karena banyak nih yang baru dilantik. Menteri baru nih banyak sekali, tapi saya kira Purbaya menteri yang menarik sekali karena menyangkut keuangan ya, urat nadinya sebuah negara. Dan sekarang juga soal ekonomi kan lagi banyak banget gorengannya yang dirasakan masyarakat tuh real gitu kan, sampai dari kemarin tuh pekan yang banyak aksi massa dan lain sebagainya, itu kan semua urusannya itu sebetulnya. Banyak ujungnya sebenarnya adalah urusan perut alias ekonomi. So ini menarik banget kok kita ngomongin the new minister, ini Menteri Purbaya. Kalau ada Mas Awalil Rizky udah paling seru ngomongin itu. Ekonom dari Bright Institute / podcaster. Podcaster juga. Jadi sekarang tuh persentasenya lebih ke podcaster atau ekonom ya Mas? Masih ekonom. Kalau senggang kita podcast sehari 2 kali. Tapi itu bisa dilihat dari podcastnya Mas Awalil yang layarnya tuh dekat sekali dengan mejanya, di mana Mas Awalil isinya ngomong. data semua. Sekarang isinya data, jadi harus saya kira tetap perlu sekali ada yang seperti itu ya. Iya, menarik. Jangan asal ngoceh yang hanya sensasional. Exactly. Mas Awalil, ini kan kalau ngomongin Purbaya nih, wah kontroversial di mana-mana gitu ya. Ini yang seru adalah pertanyaan pertama dulu deh. Ini namanya kan bagi saya khususnya ya, saya orang yang tidak engage di dunia ekonomi, perbankan dan lain sebagainya. Jadi terdengarnya seperti out of nowhere, siapa ya Purbaya ini? Benar-benar nama baru gitu nama ya? baru gitu, jadi saya harus googling dulu baru tahu, oh ternyata pernah jadi ketua LPS dan lain sebagainya gitu. Nah terus habis itu beliau juga kan sampai harus klarifikasi dulu, karena orang ngira beliau juga out of nowhere banyak kan, makanya bilang salah itu, karena saya udah ngebantu dari zaman SBY, Jokowi dan sebagainya gitu kan. Berarti emang banyak yang belum kenal nih sama beliau siapa. Langsung cowboy, jegar-jeger gitu kan. So the question is gitu, why him gitu, kayak kenapa nggak Mas Awalil? Ekonom Indonesia banyak, Mas Dede ya kan? Kenapa? Mas Awalil bacaannya gimana? Kalau persisnya nggak tahu, saya harus tanya dengan Pak Prabowo. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ya. Tapi kalau dari sisi berdasarkan kita merangkai informasi, bukan informasi dia dipilih kenapa, tapi kita menafsirkan dari info-info apa yang Purbaya itu siapa, pendapatnya bagaimana, kemudian Presiden Prabowo ini pemerintahannya mau apa, kan begitu. Nah maka tampak bahwa pertama dulu bukan Purbayanya dong, tafsiran saya ketidakpuasan terhadap kinerja Sri Mulyani dulu sebabnya. Kalau itu puas kan ngapain diganti, gitu loh, kira-kira gitu. Nah mengapa tidak puas itu ya antara lain ya
karena beberapa hal yang diharapkan bisa di-create oleh Sri Mulyani, misalnya pendapatan segala itu tidak berhasil. Terlepas buat ekonom itu sebabnya bukan karena Bu Sri sendiri, tapi kan boleh dong bos menganggap ini dia kurang perform gitu tuh. Begitu juga keharusan Sri Mulyani harus membiayai Kopdes, membiayai MBG dan sebagainya, kayaknya agak susah gitu, kira-kira itu ya. Maka belum lagi yang terakhir ini yang sebenarnya puncaknya, kok tiba-tiba satu bulan kurang lebih lah terakhir itu Sri Mulyani jadi common enemy para ekonom, para pengamat, inilah orang bahkan rakyat biasa. Rakyat biasa ketika dia gitu, kira-kira saya nangkapnya gitu dulu. Apalagi semenjak ada nota APBN segala macam kan, Pati, gerakan Pati itu kan mulai itu ya, dan lalu penggantinya otomatis yang antitesanya gitu, kira-kira dianggapnya ini bacaannya bukan, saya nggak tahu. Tapi bener nggak itu antitesa? Bahwa Purbaya ini dianggap kira-kira bisa menyelesaikan soal dari sisi pendapatan, atau dia bisa memenuhi apa yang tidak bisa dipenuhi oleh Sri Mulyani. Logikanya begitu kan. Tapi berarti itu kita sepakat ya, karena aku baru mendengar dari social medianya Sandiaga Uno, dia juga bilang bahwa masalah ekonomi kita sekarang itu adalah pendapatan. Berarti itu memang kesepakatnya di situ ya. Dari sisi pemerintah namanya pendapatan negara. Dari sisi perekonomiannya kurang darah. Kurang darah itu artinya kurang duit lah begitu. Nah, kering ini lah gitu. si gaya Sri Mulyani itu tidak cocok untuk ini. Nah, ini Purbaya dianggap cocok berdasarkan tadi. Kalau buat kita ekonomi ya Purbaya bukan orang baru, harus diakui dia punya sejarah dan dia benar-benar. Dan sejarahnya positif. Positif. Sebagai seorang ekonomis itu dia positif. Chief ekonomis dulu sebelum di Dana Reksa itu sebelum dia menjadi direksi chief ekonomis, artinya analis. Dan dia tadi di jabatan-jabatan deputi segala juga lebih pada tenaga ahli lah, deputi tapi lebih pada itu memang punya kemampuan. Dan dia doktor ya, dari universitas cukup ternama juga di Amerika ya. Kayak gitu. Tetapi kan dari rekam jejak itu memang fokus orang ini antara lain adalah pada likuiditas perekonomian. Nah kan pas toh dengan maunya ini. Nah boleh dong saya menduga-duga, tapi ini sebagai warga negara bukan sebagai ekonom ya. Jadi saya lihat kok belakangan Pak Purbaya ini sebelum dipilih itu suka presentasi misalnya ngomong summetronomik, itu baru Pak. Dulu dia nggak ngomong summetronomik. Wah itu pasti Pak Prabowo suka banget udah dong. gitu juga waktu dia. Nah jadi bisa jadi campuran dari ini, maka dipilihlah dia. Ada gitu. politikingnya gitu ya. Dugaan saya ya entah itu berapa porsinya, sampai kadar yang tolerable saya kira bisa dimaklumi. Bisa lah, itu kan ya hak presiden lah. Jabatan politik. Iya betul, setuju aja. Makanya saya sebagai ekonom tuh biasanya lebih concern kepada dia nanti mengambil kebijakan apa, terus kita mana semacam itu. Nah ini menarik nih, kan kalau soal kebijakan langsung gas banget nih, ya kan, langsung banyak dibicarakan orang. Salah satunya adalah terkait dengan misalnya pemberian dana sisa anggaran lebih ya, benar ya, SAL itu. Nah, itu lagi-lagi nih sebenarnya banyak yang baru tahu setelah beliau nih menyebut itu kan, mau bilang 200T ini yang ngendap, mau saya gerakin lah ke Bank Himbara kan gitu. Nah ini coba dari sisi kebijakan yang seperti ini, itu gimana Mas Awalil? Karena kan beliau klaimnya bahwa ini bisa menggerakkan pasar, gitu. Nah ini gimana sih sebenarnya dampaknya ke masyarakat dengan kebijakan pertama itu? Bener-bener project pertama kan langsung ke situ tuh gebrakannya. Memang agak beda gaya ya, atau tepatnya karena Bu Sri Mulyani pejabat sudah lama ya, kalau pejabat sudah lama kan nggak butuh out of touch. Iya kan. Nah ini baru kan butuh gebrakan. Saya kira itu sampai situ saya kira tidak ada masalah lah. Dia bergaya lebih ini. Nah, kan cuma soal gaya. Soal gaya. Tapi substansi. Lalu substansinya apa? Nah, ekonomi saya tertarik dengan substansinya. Ketika dia mengatakan akan memindah. Jadi memindah, dana itu sudah ada. Dana pemerintah yang selama ini ditaruh di rekening Bank Indonesia merupakan dana saldo anggaran lebih, itu dipindah jangan di rekening Bank Indonesia dong, karena itu nggak berbunga, nggak bisa disalurkan. Kan Bank Indonesia itu banknya bank. Bank sentral. Bank sentral ke bank. Komersial. Agar si bank ini nanti menyalurkan ke sektor real kredit. Apakah kebijakan seperti itu baru? Enggak juga. Karena 2 minggu sebelumnya
Ibu Sri Mulyani melakukan persis melakukan hal yang sama, nilainya lebih kecil. Dan tentu dengan motif dan niat yang sama. Sama, karena Artinya untuk menggerakkan sektor real gitu ya. Tapi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Berapa kurang lebih? 16 16 triliun, triliun ya. ditaruh di Bank Himbara untuk disalurkan oleh Bank Himbara kepada Kopdes Merah Putih. Khusus buat Kopdes. Tetapi bisa dong saya melihat ini baru awal. Berarti saya sebagai ekonom, ini Ibu Sri Mulyani sudah mau nih sebetulnya. Nanti tinggal ditambah gitu. Seperti itu. Tapi kok tadi dibilang bacaan Mas Awalil Jan, Ya, tadi. sepertinya beliau antitesanya Sri Mulyani. Ya. Tapi berarti sama dong pemikirannya. Artinya gini, itu disuruh nyalurin kok cuma 16. Kalau ganti yang ini kan langsung gede. Cara bacanya kan begitu. Maksudnya saya ingin mendiskon dulu bahwa beberapa berita seolah-olah Purbayani melakukan gebrakan dengan kebijakan baru. Enggak. Atau alirannya berbeda. Aliran baru Ya enggak. kan, mazhabnya beda nih. Kalau yang- aliran atau majab itu kan cara menjelaskan sesuatu, bukan sesuatu itu sendiri, ya kan gitu. Iya. Kalau saya ekonom, enggak tuh apa bedanya? Oke. Kita gini aja ngelihatnya. Ini kan APBN dibahas. Kalau belanjanya masih begitu, pendapatannya masih begitu, pembagian alokasinya begitu, cara-caranya Apa yang begitu, berbeda? apa yang beda? Ya. Yang beda cuma yang 200 triliun, beda 200. Ini dulu 16, sekarang 200. Ditambahin. Itu beda ukuran, bukan Oke. beda Tambahin kebijakan. kira-kira Oke, 13 saya kali. Gitu, itu kalau saya. Nih, Ya. ini kan yang viral kan di situ. Iya. Jadi bahasa koboynya, Iya. kemudian 200T-nya ke Bank Himbara. Jadi ada term-term baru lah yang Iya, keluar di iya, masyarakat. iya. Tapi yang penting sebenarnya adalah what's Iya, the impact iya, for iya. us? Ya, Gitu betul, kan. betul. Nah, ini gimana? Bang Awalil tuh Apakah membacanya? itu berdampak? Bener Gini, nggak sih berdampak? saya bukan ekonom, pasti. Kira-kira GDP kita berapa? 23. Ya, kalau tahun kemarin 24.000 24.000, kemarin 23.199, tapi 24.000 deh. 24.000, lah ya. oke, let's say. Saya nggak ngerti dari sudut ekonomi, apakah stimulan 200 triliun itu bisa? Itu artinya kan cuman berapa persennya ya? Setengah persen. Kira-kira ya. Menurut ilmu ekonomi itu bisa nggak? Bahkan ngitungnya yang 24.000 itu namanya PDB itu hanya nilai tambah, Bang. Jadi beda nih, baju tambah sepatu tambah mobil kali harganya bukan itu. Tapi di mobil itu hanya nilai tambahnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi volume itu 2 kali lipat. Jadi kita 48.000. Oke. Berarti kan membandingannya 200.000 dengan 48.000 bukan dengan 24. Lebih kecil lagi kan? Lebih kecil lagi. Ya, nah, Kira-kira. apa bisa nggak? Sebetulnya dalam konteks ini kan bisa kalau si 200 ini betul-betul digerakkan kepada sektor yang menyumbang pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu kan ngitung yang 24.000 menjadi berapa ini kan. Nah, si 200 ini bener aja 0,5% dari 24 ya, bukan 48. Iya. Ini bisa kalau dia betul-betul menambahi si 24.000. Pertanyaannya yang serius adalah apakah 200 triliun ini menambahi 24.000? Belum tentu 24.000 belum tentu, Bang. Karena belum ketika tahu. dia ditaruh di bank tidak otomatis nambah, kecuali bank ini kemudian menyalurkan, si yang disalurkan ini dipakai untuk produksi, nah itu nambah. Jangan belum cerita, belum tentu. Kenapa Anda bilang itu belum tentu? Belum tentu karena ya bank ini kan kita lihat perilakunya. Bank ini kan punya duit nih, punya duit disalurkan ke apa saja. Secara Tergantung bank dong ya. tergantung bank. Kan nggak ada. Jadi paket guyuran 200 triliun itu tidak disertai dengan juklak dan juknisnya kan? Disertai sekarang, mau Disertai. disertai rencananya. Oh, baru belakangan. Ya, setelah disertai. banyak disertai. Tapi oke, disertai berarti si 200 ini ada peruntukannya, Bang. Andai nih ya. Tapi jangan lupa, si bank ini kan kalau Bang Hamid saya kasih 200 sebelumnya nggak punya kelolaan, ya 200 ini bisa diawasi untuk apa saja. Kalau Bang Hamid ini sebelumnya punya 1.000. Udah ada 6.000. Nah, Udah. jadi 1.200. Kan bisa di-blended. Yang 1.000 yang lain itu digeser-geser. Itu case-nya begitu sekarang? Iya. Jadi Oke. si Sudah pasti begitu ya. kalau menurut Iya, feeling saya karena kan banknya kan udah puluhan tahun berjalan. Ya. Bukan baru. Ya. Oke, Bukan nol. berarti gini. artinya Iya kan? dia memang akan menyalurkan seluruhnya yang 200 ini ke kredit, tapi berpotensi menggeser yang sebelumnya kredit ke surat berharga. Berarti dia nggak melanggar hukum, Bang. Iya. Tapi kebijakan ini tadi
Kalau dia bilang nyalurin kredit, nyalurkan. Ini Nyalurkan, ya. Yang 200 sih saya pakai. Iya. Berarti- Yang kan duit saya, yang sebelahnya kan duit saya, terserah saya. padahal udah jalan udah sebelumnya. Nah. Berarti jalan. aku menyederhanakan gini, ini bank ya dikasih Iya. ya kan kita punya 200 T nih Iya. ya, ini bank-banknya nih. Iya. Harapannya kalau gua kasih Iya. pret gitu kan, Ini lalu nggak berubah, cuma itu yang berubah. dan lo bisa menggerakkan ini Iya. kan ke sektor Iya. real gitu. Tapi berarti sekarang yang tadi Bang Awalil bilang, ini tak kasih nih sekian Iya. gitu kan bagi-bagi. Iya. Di sininya tuh belum tentu kemudian ke sektor real yang Belum seharusnya. yang Yang 200 ini diinginkan. iya, tapi yang lainnya ini digeser-geser Yang di sini, dia. iya. Maka cara mengukurnya setelah berjalan 6 bulan, presentasinya tetap nggak porsinya. porsi. Kalau misalnya kreditnya sekarang 65%, 65% kredit, 20% surat berharga, 5% ke Bank Indonesia, 10% lain-lain. Oke ya, itu struktur umum Bank, termasuk Bank Himbara. Itu proporsi baku. Proporsi penyaluran dana. Penyaluran. Baku, ya. Bukan baku, proporsi data terkini dari Oke. akhir Juni tadi. Oke. Perilaku terakhir. Buat kredit Oh, berapa oke. tadi Bang? 65%. 65, oke. Bukan dari duit masyarakat, dari duit yang dipegang. Tambahan oke. 200. Harusnya kalau dia 1.000, maka ini nanti 200 disalurkan semua nih, porsi jadi 70 nih. Kita lihat nanti. Karena ditambahin 200 Ditambahin kan? 200, salurin semua. Yang ini Kalau nggak ternyata berubah. masih 65%. Berarti ini main banknya, menggeser-geser. Jadi nggak ada dampak. Nggak ada oke. dampak. Atau cuma naik 66 misalnya. Buat apa? Ya itu nggak ada dampak. Nah. Berarti yang harus kita plototin nanti nih Iya, sama masyarakat iya. adalah bagaimana Iya, penyaluran itu iya. tidak di 65%. Iya. Harusnya berapa ideal? Pasti Kayak dia, 70-an. pasti Iya, nambah 70. besar lah. 70-an. Ya, pasti Harusnya. nambah Tapi kalau signifikan. nambahnya setengah. Ya. Iya, makanya Untuk indikasi menguji nambah. kebijakan ini, tapi ini pendapat ya, karena belum terjadi kan. Iya, 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 Menurut saya iya. nggak akan. Nah, ini Oh, tadi menurut akan. Anda nggak akan? Nggak akan banyak berubah. Karena persoalannya bukan bank nggak punya duit. Justru bank nggak perlu kan sekarang Nggak kabarnya. perlu. oke. Karena dipaksa gitu ya. Iya. Nah, kalau dia memang pengen kredit, ngapain dia beli SBN 20%? Kan tinggal diduitin dia. Oke. Dan bagi bank ini juga tentu beban ya, karena ada cost Ya, of fund. betul. Sekitar 4%. 4%. 80% dari So BI Rich. artinya dia harus bayar ke pemerintah atau Bank Iya. Indonesia bunga 4% dari Iya, 200 iya, triliun. iya. Oke, nah jangan-jangan itu Tidak kenapa kecil. Menteri Tidak Purbaya kecil itu. bilang direktur bank lagi pusing nih. Iya. Bisa Iya, jadi iya. salah satu kepusingannya itu juga. Karena dia tahu Bang Robin. memang ini bakal bikin pusing. Iya, kan, bikin pusing. Banker. Oke, Tapi nah. kalau saya bank tetap bisa. Oke, Itu benar. mah teknis aja. Saya turunin lagi ke rakyat. Artinya Turunin lagi Anda dulu. sebagai banker tidak mungkin menolak guyuran dari pemerintah Iya, itu. wajib kan? Wajib. Karena saya Bank Himbara yang Iya. punya pemerintah. Pemerintah. Ya. Oke. Pasti ada jalan. Tapi- Ada jalan. tapi cukup Dan nambah jalannya, PR. jalannya itu Jangan secara disebut. Jangan disebut. Biar para banker itu konsultasi sama Anda. Jangan dikasih gratis. Iya, iya. Jelas bisa. Saya. Iya. Itu tadi banker dan sebagainya teknis aku tak turunin lagi Ya, nih ke masyarakat. oke. Tadi ngomongin sektor real Iya. ya. Ini yang harapannya kalau beneran digerakin Iya. kan yang bawa dampak nih buat pertumbuhan ekonomi. Betul. Harapannya gitu kan. Iya. Yang kerasa lah sama kita-kita ini Iya. gitu. Nah, terus sektor real yang dimaksud nih sektor apa? Realnya ini. kan macam-macam sektor real itu. Betul. Ah, gimana, Dan Bang? itu tidak mungkin juklak dari ikan yang baru keluar itu namanya keputusan Menteri Keuangan. Saya belum baca karena memang tidak diunggah mereka. Tapi tidak ada beritanya. dipublikasikan. Iya. Ini juga satu hal. Bocoran dikit-dikitnya Nggak kedengeran ada. lah kita. Saya baru hari ini tadi KMK-nya. Oke. Jadi omongnya sudah rame, KMK-nya baru keluar tadi. Oke. Tapi bisa nebak lah saya, ada peraturan Menteri Keuangan sebelumnya. Bukan dia, zaman Sri. Intinya kalau dengan juklak sekaya apapun tidak boleh, tidak mungkin boleh. Dan itu bahaya membatasi bank sampai ke detail, nggak mungkin kan? Ya tadi ini harus disalurkan ke sektor real kayak gitu, sektor ini, tapi nggak bisa. Nggak bukan sangat spesifik Nah, ya. kecuali yang tadi 16 triliun. Oh, yang Koptes, ya, tapi Koperasi nilainya Desa. kan 16. Cuma 16. Nah, yang ini kita kecuali itu nggak ada. Kalau begitu dari sisi bank lebih serius lagi dia harus merubah perilakunya. Dan sulit kan? Nah, pertanyaannya sektor apa Sektor yang apa? bisa menutupi 4% tadi? 4% itu kan cost of fund. Iya. Si bank kalau memberi kredit kan ada ongkos lain-lain. Iya. Ya, sebutlah 3%. Iya. Berarti 7 nih 7, sudah. iya. Ya, masa dia nggak cari laba? Dia harus minimal Cari laba 10. 2, 9, 10 kan? 10. Kalau 9-10% tetap cost of fund dari sisi sektor real. Sekarang ini menurut saya Pak Purbaya ini melihat masalahnya mereka ini tidak bisa mengakses kredit karena nggak ada duitnya dan kemahalan. Ini saya bantu, sudah ada duitnya, harganya Bunganya lebih jangan murah dari tinggi-tinggi ya. lebih rendah dari biasanya kan. Tuh, itu padahal si pengusaha ini kan
pertama dia tuh mau usaha itu kan modal kerja atau investasi. Lah ada nggak yang mau dilakukan? Kalau nggak ada yang mau dilakukan, mau bunganya 5% kan juga ngapain pinjam? Berat ya. Nggak ada gunanya. Kecuali dia pinjam untuk beli SBN, kan nggak boleh. Jadi problemnya ini namanya permintaan. Ini kan penawaran dari sisi bank ini. Faktanya yang jadi masalah perekonomian Indonesia belakangan ini adalah pada faktor permintaan ini. Permintaannya untuk kredit ini nggak ada maksudnya? Bukan nggak ada. Maksudnya kurang lah, lesu. kurang. Tinggian, karena ada banker bilang sama saya, bank di Indonesia ini sudah terlalu manja dan hampir nggak bisa gagal deh. Gitu. Bunganya ketinggian, jadi bisnis bank ini bisnis sangat menguntungkan. Gitu, intinya. Ini orang Bank Indonesia. Tapi berarti akhirnya itu bukannya benar, Bang? Kalau misalnya permintaan lesu, jangan kan karena bunganya ketinggian, makanya kita suntik. Kita kesannya saya pemerintah. Cuma 200 triliun ini benar. Jadi betul. Ya ada dua hal tetap. Ada soal permintaan itu karena memang gairah ekonomi lagi lemah. Itu satu hal. Bahwa tadi benar juga bahwa biayanya dan prosesnya ketinggian. Itu benar juga. Nah, ada obat namanya 200 triliun. Ini mengobati yang mana maksudnya? Mengobati yang ketinggian. Kok kalau mau begitu ya kasih di bank, jangan kasih bunga. Bener nggak? Ini kayak misalnya di Jepang suka bunganya 0%. Di Jepang itu bisa begitu loh, 1%, 0% sering. Karena 4% itu tidak tinggi, tapi tidak rendah juga. Karena gini, kalau Anda naruh duit di bank ya kurang dari 500 juta, Anda kena bunga setahun ya 1% 0,75. Kan lebih murah dari ini. Kan jangan lihat 500 jutanya kali sejuta orang kan dapat duit. Nah, kalau Anda deposito yang gede, itu Anda dapat 5,5-6. Nah, ini lebih rendah. Jadi ini kan nggak terlalu jauh dengan average-nya cost of fund bank. Kalau beneran niatnya agar bunga turun, mengapa ini tidak diberi 0 saja? Sebelum kita, malah saya menyimpang sedikit saja, karena ini dari dulu pertanyaan saya. Kenapa tingkat bunga bank kita itu tingginya luar biasa dibanding, let's say, ASEAN? Iya. Apalagi negara-negara Eropa ya. Maksudnya, bagaimana sektor real mau bergerak nih dengan tingkat bunga setinggi ini? Yang memulainya yang kaya pasti bankernya sudah pasti. Banker dan para pemilik uang. Milik uang yang minjemin ke bank kan. Dia memperalat bank atau dengan kata lain. Coba kau cariin duit, nih ku modalin, kau cari keuntungan buat aku ya. Kan begitu sebenarnya. Karena dengan konglomerat besar, Intan, tingkat bunga bank tuh bisa dirunding. Kalau dia BI rate sekian, lalu di atas BI rate gitu ya. Kalau saya orang sangat kaya, saya bisa ngomong bunga umum 20%, 25 sama saya, 23. Saya mau naruh 20 triliun. Gitu prakteknya. Yang miskin kayak kita ini tetap dapat bunga bank standar. Masuk bank ada pengumuman di atas itu bunga 0,75%, pakainya itu. Itu aja. Kalau lu punya 20 triliun, kok bisa mendapat? Jawabannya simpel. Karena pemerintah buat surat utang. Ya toh? Buat surat utang yang disebut surat berharga negara, karena ada syariahnya. SBN. Ya, itu terdiri dari surat utang dan SBN syariah. Intinya gitulah. Berapa bunganya? Kalau syariah tidak disebut bunga, tapi disederhana 6,5 sampai 7 fluktuasi. Berarti kan kalau bank mau nyalurin kredit, ini perbandingan pertama dia daripada aku nyalurin kredit, saya mending ke sini. Pasti lebih dari ini kan? Nah, ICOR-nya gitu. Nah, tadi berapa ini di Malaysia, di Thailand, di apa itu 2,5 sampai 3, 2,5 kan? Itu sebabnya. Jadi kalau mau menurunkan bunga kredit di bank, BI rate itu instrumen yang sejauh ini tidak terlampau efektif. Jadi dia turun, bank tidak seketika menurunkan. Ikut turun. Ya, begitu dia naik, otomatis dinaikin naik. kan? Nah, kalau mau nih bareng kan, BI rate itu suku bunga acuan bareng dengan si SBN. SBN itu turun, dia mengarah ke benchmark negara tetangga. Tapi at the first place kenapa kita 6 tadi? 6,5. 6,5 itu kenapa at the BI first rate place? bisa berubah-ubah. Karena kalau kita taruh 3, nggak ada yang utangi pemerintah, nggak ada yang beli surat utangnya. Harus di bingung kan? Insentif, gula-gula. Loh, tapi pertanyaannya kenapa Malaysia, Vietnam, Thailand tetap ada yang
3%. ngutangi, artinya beli surat utangnya. Walaupun bunganya kecil, janjinya. Iya. Itu political trust kali ya, Nah, masuknya. ini bagus, bisa jadi country risk, biar kita nggak ekonomi Iya. banget nih. Iya. Resiko kalau saya Country pegang risk. surat Iya, utang oke. pemerintah Indonesia dengan saya pegang surat utang pemerintah Malaysia, itu bisa berbeda. Tapi Iya, begini, iya, iya, ini menarik. dari dulu. Dari zaman Pak Soeharto, Iya. ketika pertumbuhan ekonomi kita 7% sekian, Iya. negara kita stabil, Iya. sebagai country risk kita rendah, Iya. tetap aja angkanya segini. Ada jawaban lain. Apa itu? Ini, Banyak benar Anda punya jawaban. Punya lah. Saya senang ini. Ini Saya berarti men-serve para pemilik Konglomerat. duit besar. Itu jawabannya. Jadi gini kan, pertumbuhan ekonomi, kita udah pertumbuhan ekonomi itu kalau disederhanakan pertumbuhan barang dan jasa, anggap 5% setiap tahun. Berarti kita kan termasuk pekerja. Jadi secara rata-rata kita semua ini pendapatannya naik 5%. Seluruh Indonesia. Tapi itu kan mix antara Yang kaya, orang kaya raya dengan ini. penghasilannya Nah, 10 miliar yang sama 100 kaya juta. ini, kita yang biasa ini pakai keringat. Ya enggak? Yang ini pakai duit tadi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi ini di bawah yield, hasil tadi return, mau deposito, mau ini, berarti ketimpangan meningkat. Kan tadi yieldnya 6,5, tumbuhnya 5. Iya. Berarti Tekor tetap aja 1,5. orang yang pakai, padahal 5 ini udah termasuk dia. Iya. Nah, berarti kan mayoritas orang ini kenaikannya itu secara rata-rata 3 di Indonesia ini, Pak. Nah, dia dapat 2 kali lipat, maka makin lama makin lebar. Nah, ini kan butuh political will. Seharusnya dia harusnya 3. Ini alasan kenapa 3, Pak. Nah, karena harusnya hasil untuk orang yang pegang duit itu di bawah pertumbuhan ekonomi. Make sense nggak? Itu tadi 6,5 itu disebutnya sebagai apa, Mas? Yield, istilahnya. Yield ya? Return lah. Return. Dia mau pakai SBN bisa, dia mau pakai deposito private banking Boleh. bisa, dia mau main di pengelola saham, tapi dia di fund manajemennya saya taruh duit nih 1 triliun, pokoknya saya nggak mau tahu sebulan saya dapat setahun saya dapat 6,5% kasih. Jadi sebenarnya core at the core-nya itu tuh itu ya. Ya. Kalau misalnya kita mau bunganya lebih rendah apa segala macam, kalau kita ngomong core itu sebenarnya kita ngomongin itu aja Kalau gimana caranya. mau merubah ini, berarti harus merubah struktur modal di Indonesia. Ya, Selama penentunya adalah orang-orang yang punya duit banyak, ya SBN akan segitu, bank akan segitu. Iya, I got it, I Ini got it. menarik. Kita kembali ke Purbaya issue. Iya. Purbaya Aku affair. tadi mencoba untuk mencari garis besarnya aja. Oke. Satu pertanyaannya, apakah perubahan struktural yang Anda Iya. inginkan itu bisa diharapkan dari Purbaya? Iya. Satu. Yang kedua, agak berbeda sedikit. Purbaya mendasarkan kebijakannya dengan fakta, kata dia, bahwa 90% perekonomian kita itu digerakkan oleh masyarakat. Bukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya 10%, kata dia. Apa ini hubungannya antara 90% rakyat dengan stimulus 200 triliun ini? Ya, yang pertama dulu, apakah dia akan merubah struktur? Kalau dia minta 0,44 kan nggak ada nih. Berarti nggak ada. Nggak Udah ada. jelas nggak ada itu ya? Bukan hanya itu sebenarnya. Berdasarkan paper dia kan saya otomatis baca dong. Baca. Dia bagaimana? Pikiran dia ya? Dia dulu suka nulis di Kompas, Pak. Iya, iya, Terus iya. juga ini artinya ini memang Refleksi langsung ya dari bahwa ide dia ini adalah ekonom yang memang melihat data-data pasar itu terutama acuan dia. Iya. Lalu dia pendapatnya berkaitan dengan itu. Kalau saya sederhanakan nih, ini persepsi saya bukan soal Majap. Dia ini lebih percaya arus uang mengendalikan arus barang, Pak. Jadi Uang mengendalikan barang, kalau uang oke. dialirkan ke sana nanti sana ramai. Barang Ramai. gerak. Kalau saya itu Majapnya, tapi saya belum dapat kesempatan. Harus barang Saya kenal Anda udah lama, jadi saya tahu itu. Nah gitu ya. Ya. Nah, berarti dari sisi ini saya bukan hanya karena kebijakan 200 triliun, tapi dari seluruh gayanya dia tidak ingin merubah Dia struktur. masuk ke dalam sistem dan ikut mengembangkan sistem itu. Hanya mencoba mengefisienkan Iya, seefisien iya. mungkin. Ya enggak segitu-gitu banget lah. Dia bukannya ini sistem, ini dia, lalu Iya. dia coba bikin game aliran changer baru. agar ini Iya, berubah, game enggak. changer. Bukan itu. Dia masuk Iya. dalam Masuk kerangka meskipun ini. ada upaya Ada untuk efisiensi, mengefisiensi, ada ini, ada termasuk itu. menurunkan tadi. Oke. Tapi bukan untuk membuatnya menjadi 3 misalnya tadi. Dengan kata lain, bukan Iya, untuk iya.
berantakin Enggak, struktur yang bagi dia sudah ideal ini. Ya. Atau Dari sudah sisi itu benar? dia sama dengan Ibu Sri Mulyani kan? Itu dia yang sama dengan bingung aliran lain Mas apa enggak gimana ada letaknya? sama aliran Iya, itunya. tadi menarik, makanya tadi saya tanya core at the core itu sebenarnya di situ, Iya, tapi oke. dia sebenarnya tidak bermain di situ ya. Sama aja. Pertanyaan kedua belum Ya. dijawab. Yang 90% ekonomi itu kan digerakkan oleh masyarakat. mungkin gini dulu. Orang ini selalu dihipnotis dengan istilah pertumbuhan ekonomi kan. Seolah-olah kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi itu udah oke lah. Yang penting dulu paham, pertumbuhan ekonomi itu adalah membandingkan produksi barang dan jasa pada satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Di real kan? Nah gitu. Nah, tanpa membedakan apakah itu senjata, apakah itu beras, atau bawang putih, atau mobil mewah. Nggak ada soal. Jadi satu dia. Kontribusinya sama. Nah, maka pertumbuhan 5% itu nilainya ini bertambah 5%. Soal lain, ternyata di 5% itu senjatanya yang banyak. Nah, ini Yang nggak ada urusan sama rakyat. jadi serius kan bahwa ini masalah Ternyata sendiri nih. private jet yang banyak. Nah, tadi di dalam rangka memproduksi barang dan jasa ini ada konsumsi rumah tangga. Kalau dari sisi sektor 17 sektor nih, ada pertanian, ada apa. Nah, yang dimaksud oleh perubahan ini dari sisi sebelahnya kan dua sisi. Satu sisi dilihat sektor apa yang memproduksi, di sisi lain ini dipakai untuk apa? Atau oleh siapa bisa juga. Konsumsi rumah tangga itu 50%, 50-55. Lalu PMTB itu investasi, Bang. Itu sekitar 25%. Nah, baru tadi pemerintah 10% dia benar. Ini info lama yang sudah berlangsung belasan tahun. Ya, di situ. Apakah lalu ini membuat pemerintah tidak penting terhadap ini karena dia cuma 10%? Nanti dulu. Pemerintah itu adalah regulator, Bang, membuat kebijakan. Dia 10%, tapi dia bisa mempengaruhi yang 55 dan 25 ini. Dari sisi itu kembali saya tidak melihat kebaruan dalam pernyataan itu. Kalau begitu, ya hopeless kan? Pemerintah itu cuma 10%, sehingga bagaimana kita mempengaruhi masyarakat? Kalau yang itu bukan money, tapi plese kebijakan di sektor real. Nah, itu bukan urusan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian. Makanya saya di suatu podcast mengatakan, loh, ini Bapak Menteri Keuangan ini mungkin lupa atau posisinya dia itu Menteri Keuangan, bukan Menteri Keseluruhan. Menteri Keseluruhan itu Presiden. Saya akan menciptakan 6-7%. Loh, bilangnya saya terus. Nah, iya. Seolah-olah Kalau Prabowo boleh, Pak, karena dia kan yang ini dia. Tapi kembali ke ini tadi, caranya mengelola ekonomi itu kan bukanlah dia hanya 10%. Itu adalah kalau ibaratnya kita yang dia ikut langsung memproduksi, tapi dia kan bisa membuat aturan, mempengaruhi terhadap konsumsi dan ini segala macam. Nah itu, maka bagaimanapun perekonomian Indonesia sejauh ini tetap sektor negara. Negara itu penting, karena kalau kalau sudah begitu, Bisa nggak Anda sebut ini dikasih label state capitalism? bisa harusnya. Masih bisa ya? Masih bisa, karena perannya BUMN, perannya negara. 100 lebih BUMN Untuk raksasa. perannya Pemda segala macam. Cuma Punya persoalan BUMD dan segala macam. Ya, saya yang dulu yang abang kenal di muda itu saya sosialis ya, bahkan agak sedikit Marxian. Tapi kalau sekarang saya terima saja sosial kapitalisme, asal state capitalism saya terima. sosial ya. State capitalism boleh aja, tetapi rakyatnya makmur dong. Tapi enggak. Let's say kayak Singapura. Jelas state capitalism ya. Malaysia juga pelan-pelan begitu. Iya. Oke, Mas, ini berarti kan kita sejauh ini sepakat ya, sebenarnya belum ada kebaruan. Belum ada. Belum Ini ada pendapat kebaruan. saya. Ya, Pendapat saya bacaannya. ini lebih gimmick media, Ya. hura-hura gitu. Nggak ada 200 triliun itu akan ada manfaatnya. Tapi ibaratnya nih Abang Hamid sakit, itu saya kasih paracetamol. Ini baik. Tapi ini Placebo tidak itu. mengobati masalah. Itu placebo namanya ya. Idenya juga bukanlah ide-ide yang Genuine genuine. Itu ide atau terobosan, ya? terobosan nggak ada. Oke, nah lalu kemudian kita ke masalah yang juga banyak disorot belakangan. Itu kan soal transfer ke daerah misalnya. Ya. Atau kemudian yang kedua juga soal MBG. Nah ini bagaimana kemudian seorang Menteri Purbaya ini, kan yang banyak disorot juga adalah SMI gitu ya, kalau saya banyak melihat vibe di Sri luaran. Mulyani maksudnya. Sri Mulyani itu dia tuh selalu memberikan porsi apa yang presiden mau dia akan ini Akomodasi, alokasikan. diakomodasi lah. Dia meskipun itu nanti bagaimanalah apa namanya Diiyain dulu, dampaknya nanti ke dia mikir masyarakat. gitu. Betul.
Nah, kalau yang sekarang kan seolah kayak ada harapan nih, mudah-mudahan dengan kebaruan ini, terus dia klaim juga bahwa Presiden mau mendengarkan saya, problemnya begini, kalau sama saya tuh berarti saya akan sampaikan yang tidak baik-baik saja kan gitu. Nah, artinya apakah terkait dengan MBG gitu ya, kemudian transfer ke daerah, ini bisa kemudian membawa perubahan. Kemudian mungkin ketimpangan jadi yang kemarin-kemarin kita rasakan lah ya, TKD kan terasa oleh masyarakat. Penilaian terhadap Sri Mulyani ini kan memang menarik ya. Ekonom juga beda-beda pendapat sebetulnya. Meskipun yang viral itu adalah yang menganggap dia melakukan banyak kesalahan gitu kan gitu. Termasuk saya mungkin bisa dikatakan kalau ketik awal Rizky itu banyak banget gambar dengan Sri Mulyani, padahal saya nggak pernah ketemu karena saya berarti banyak ngomong yang dia. menyatakan dia gagal lah. Iya, banyak saya. Tetapi di sisi lain saya kan harus objektif sebagai ekonom bahwa menurut saya apakah Sri Mulyani ini kemarin itu mau saja apa yang diminta Presiden. Waktu Jokowi dia mau saja mengikuti Jokowi kan, suruh ngutang yang ngutang. Ketika Prabowo MBG dikasih dana besar, kasih dana besar. Lah kalau itu nggak bisa nyalain Sri Mulyani dong. Dia menterinya kok. Disumpah dia membantu Presiden. Jadi, nah bahkan sumpahnya begitu. Ya saya kan bisa ngeliat ini sebetulnya ibu ini nuruti, tapi juga ada geser-geser. Tetap membuat manuver ya. Prudent. Jadi dia ibu rumah tangga nih, ini bapak rumah tangga Presiden nih. Bu, saya mau ini. Siap. Tapi ibu ngitung duit nih. Pak, gitu, Ini tapi kasih gini. Itu menurut saya sejauh itu so far untuk di era Prabowo yang terakhir ini. Sri Mulyani sudah berusaha sekuat dia, bagus lah. Makanya saya tetap kritiknya saya itu sebenarnya kalau boleh dikatakan bukan kritik Sri Mulyani. Saya ngeritik tadi kebijakan ekonominya Prabowo tidak berubah gitu dari sisi struktur. Tapi tadi apakah lalu si Purbaya ini akan ini gimana saya jadi? Jadi waktu ini dialokasikan nih 171 triliun MBG ditambahi karena minta tambahi menjadi 110 di 2022 ini Bang. 2022 saya dapat kabar nih. Ya ini bolehkan dicek semua lah. Itu bahwa sebetulnya ada keyakinan tanda petik ya. Saya hanya menduga keyakinan ini lu juga nggak akan bisa ngabisin. Iya itu udah ada omongan. Jadi dia sendiri tahu. Tahu dan itu dihitung. Gua umbar aja. Nah, berarti kan tidak akan membuat defisit ini. Lalu kalau apa yang diharap dari yang diminta dari Pak Purbaya apa terhadap ini? Apa menjelaskan? Dia kan ngenceng ini lebih eksplisit. Ini BGN habisin dong dananya. Kan gitu. Ini contoh nyata aja. Sebenarnya kedua orang ini sama bahwa mereka sadar problem memang di pendapatan. Tapi cara memperbaiki tidak mungkin dari pendapatan lebih dahulu, tapi dari belanja. Make sense nggak? Kalau kita disuruh menganalisis sebuah perusahaan lagi sulit, betul, pasti masalah perusahaan itu adalah kurangnya pendapatan. Tetapi langkah pertama adalah efisiensi belanja. Sri Mulyani sudah coba melakukan, tapi dianggap lambat. Lalu apakah Purbaya melakukan? Ya wait and see, kita lihat. Apa benar nggak dia melakukan itu? Nah ini yang saya kira daripada meribut yang 200 di hold aja dulu lah, tunggu 3 bulan. Tunggu 3 bulan. Karena kan itu kita belum bicara teknisnya ya, tapi kalau mau bicara teknisnya lihat di kanal saya apa itu sah. Jangan di sini. Jangan promosi kanal Anda di sini. Jadi apakah 200 ini nanti merubah struktur penyaluran dana perbankan? Itu baru membuktikan kan? That's the core ya. Itu intinya kuncinya. Ya. Nah, oke, nih kita tunggu. Jadi nggak usah ribut-ribut banget lagi soal ini. Lalu apalagi selain itu yang beliau akan lakukan? Sejauh ini dia bilang saya masih akan meneruskan postur apa? Nggak ada yang baru kok. Loh, ini kan sedang dibahas RAPBN menjadi APBN. Lalu tadi ditanya transfer ke daerah itu mau kita tambahin, ya kan? Mau ditambahin kan? Jadi biasanya itu 900 tahun 2002 ini turunin jadi 650. Gede banget itu. Daerah kalang kabut. Saya mau tahu Purbaya mau nambahin berapa? Dari 650. Dari 650 kalau dia tambahin menjadi 700. Nothing karena tiap tahun itu biasanya naik 900-an biasanya. Kalau naik survei kan artinya kurang 7% saja. Iya, bukan hanya itu Bang, harusnya tiap tahun dia akan naik. Lah ini turun tetap. Jadi artinya ini juga satu hal. Apakah beliau bisa? Kenapa Sri Mulyani melakukan pemotongan terhadap transfer ke daerah? Karena pusat butuh banyak. Ada 100 kementerian lembaga, ada sekian wamen, ada sekian biaya operasional. Khusus ya.
Maka ini yang dikurangi yang daerah. Dibuatlah opini. Opini ini tidak sepenuhnya salah. Daerah ini kalau dikasih duit juga korupsi. Lah emang pusat nggak korupsi? Saya bukannya membantah ada raja-raja daerah, tapi itu generik. Kalau begitu kan dilihat aja daerah-daerah mana yang dikurangi kan. Jangan Kan semuanya ketahuan. Kan katanya dia punya ketahuan. data. Jadi dengan demikian ini juga ujian kedua. Apakah dia beneran akan menambahi transfer ke daerah secara signifikan? Itu salah satu ujian penting menurut Anda. Menurut saya penting. Menurut Anda idealnya berapa? Tambah. Dia kembali ke 900. 900-an indikatornya Dengan ya. pengawasan lebih ketat, oke, nah boleh 900. Dia kemudian juga di tagging istilahnya. Dulu bantu Kopdes Merah Putih, boleh. Tapi ini dia tetap suruh bantu Kopdes Merah Putih, suruh bantu MBG pemerintah daerah, duit dikurangi. Iya. Benar-benar kelabakan ya. Kelabakan. Kalau memang Purbaya punya terobosan, lebih baik dibuktikan ini kan daripadanya sektorial juga tadi toh, bahwa ini akan mempengaruhi. Sektorial itu jangan dibayangkan juga lagi orang nyangkul atau jualan. Pemerintah daerah itu juga terlepas plus minusnya. Ketika dia punya duit, dia buat acara, dia buat Itulah kegiatan. sektorial. Itu sektorial. Sektorial. Peran pemerintah di situ. Vendor-vendor kecil bergerak itu Bahwa sektorial kemudian ya. diefisienkan. Oke. Lu rapat jangan 10 kali, 5 kali. Oke, tapi kalau lu nggak boleh rapat sama sekali, itu membunuh perekonomian. Iya. Ya semacam itulah. Kita harus tunggu. Tapi saya harus simpulkan sementara. Menurut saya sejauh yang dinyatakan oleh Purbaya Purbaya. tadi nggak Belum ada perubahan nggak- ya? Apa yang mau dilakukan ada dia nggak perubahan. ada. Ini mulai Substantif. kelihatan tuh kira-kira efek-efeknya tuh. Harusnya 3 Tiga bulan. bulan lagi. ke depan ya. Ini kan ada Oke. lagi tadi baru-baru yang pajak penghasilan dihapus. itu gitu-gitu. namanya ada insentif, ada stimulus lah atau program. Tapi kan bukan milik dia, ini milik keseluruhan presiden. Yang apa insentif 8 itu sama saja. Total dari insentif itu, insentif fiskal istilahnya, bukan hanya dia. Itu 16,2 triliun total dari 8 program itu. 16 dari APBN-nya 3.600. Nah, segitu ya. Jadi penjelasan-penjelasan itu 16 triliun itu dengan dijumlahkan urusan operasional kantor kementerian lembaganya ada. Habis. Jadi menurut saya memang tidak serius bahwa ketika susah begitu, dimanapun negara susah, itu yang perlu dilakukan pertama adalah mengendalikan belanja, Pak. Penghematan. Mengefisienkan belanja. Penghematan. Dan itu juga dilakukan dengan cara teladan. Ya kan pemimpin-pemimpinnya harus menunjukkan bahwa saya berhemat. Ya. Bukan Mobilnya narasinya. turunin Ya, misalnya ya. dulu Soeharto saja yang Iya. dulu musuh saya dan Bang Hamid. Itu bagaimanapun kencangkan ikat pinggang kata dia. Kita tidak melihat itu. Dan tidak ada pernyataan itu belum dari kalau memang mau menghidupin sektor real, efisiensikan belanja, ya tadi taruh ke sektor real. Mau apapun caranya, mau itu BLT, mau kerja dibayar. Mau ini tadi kan salah satu insentif itu 20.000 orang. Salah satu jenis insentif yang diumumkan ini 20.000 orang akan diberi lapangan pekerjaan, Pak. 20.000. Oh, yang UMP. Yang Padahal pada magang. saat yang bersamaan ada yang namanya prakerja itu Kartu dibubarin. Itu prakerja. Ada lembaganya, itu dibubarin. Terlepas itu ada kritik di situ, tapi kan kenapa itu tidak Digulung ya, dimanfaatkan ya. dimanfaatkan karena sudah Maksimalkan mulai ya. dari nol. Ini kan jadi nol. Iya. Jadi kalau bahkan saya mau lebih luas daripada sekedar Purbaya. Menurut saya apa yang terjadi ini membuat kita bicara ekonomi dari persepsi ke persepsi. Ya toh, oke. kita tidak masuk ke akar persoalan ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di masyarakat? Yang terjadi adalah produksi barang dan jasa melambat, tetap tumbuh, tapi yang tumbuh itu yang gede-gede, yang bawah ini kontraksi, yang tumbuh nikel, yang tumbuh tadi Batu bara, yang tumbuh pesawat Ekstraktif terbang. bisnisnya. Impor tuh masuk di Impornya tumbuh. masih tinggi. Impor alutsista itu dianggap Masih. tumbuh. Nah ini menarik karena kan salah satu kritik dari masyarakat sipil misalnya adalah pajak untuk yang apa namanya pengemplangan pajak ya dari area ekstraktif Ya, misalnya. ya. Nah itu sebenarnya kayak Menteri Purbaya itu dia itu perannya bisa seberapa jauh sih untuk bisa kemudian ke sana mengambil mereka yang tidak membayar pajak. Itu saya kira butuhnya presiden itu. Tapi bukan berarti nggak dilakukan loh. Mari kita juga kalau saya ini Fair ya. saya ini seolah-olah ngeritik terus. Sebenarnya saya harus ngakui. Sebenarnya sudah ada upaya. Sudah ada upaya. Ini kan bagaimanapun mereka punya data, tahulah
ini yang ngemplang pajak nih jangan dilihat ini. Bang Hamid nggak bayar, enggak. Bang Hamid ini harusnya bayar 10 triliun, bayarnya cuma 5. Ngemplang tuh begitu Bang. Bukannya nol ya. Bukan nol. Terus abang ini punya kebun sawit 100.000 hektar. Bilangnya 10.000. Yang 100.000 itu yang legalnya 50.000 Bang. Yang 50.000 abang ngambil-ngambil apa? Siluman. Maka disebutlah sawit ilegal atau itu sebenarnya pelakunya legal. Sama. Nah, jadi ini mustahil lah pemerintah nggak punya data. Nah, ini kan pemecahnya apa? Mau diambil begitu saja nggak gampang loh. Kalau diambil tuh bisa jadi juga perekonomian terkontraksi orang ini. Raksasa Nah, semua maka sudah yang nggak bayar pajak tadi juga. Mereka kok bayar pajak? Mereka pembayar pajak gede, Terhebat. tapi sebagiannya tidak dia bayarkan. Selama ini juga dimanfaatkan, Bang. Gimana coba cara manfaatnya? Biasanya di akhir tahun mereka seluruh deposito Bayar di depan, kan? bayar di depan. Nanti kalau kelebihan dikembalikan supaya buku tahun itu bagus. Hijau. Itu praktek Praktek yang wajar biasa. lah. Saya kira juga enggak. Misalnya cukai rokok. Iya, enggak buruk-buruk amat. Iya. Nah, sekarang mau minta lebih dari itu. Nah, misal ada Patriot Bond gitu, Pak. Patriot Bond 2%. Nah, abang pengusaha mau naruh duit 10 triliun. Kalau taruh sini 2%. Kalau sampean beli SPN 6,5%. Kenapa sampean mau di sini? Emang sampean lembaga amal? Berarti ada something, ada kaki yang sesuatu. diinjak. Tapi mari lihat positifnya. Oke, Ya, ya. itu bener aja. Ya harus begitu dong. Nah, sampean enak tetap ini yang urusan saya bayar, tetapi si duit sampean yang ditaruh Patriot Bond ini saya pakai nggak untuk masyarakat? Nah, lain lagi kan. Berarti masalah berpindah dari si pengusaha ke pemerintah. Kalau dia dapat duit dari sini, jadi kita juga jangan hanya melihat pajak nih soal nilai yang dikumpulkan. Karena pajak itu adalah instrumen untuk keadilan ya. Iya. Dia dipakai untuk apa? Dasarnya itu kan. Dasarnya itu. Orang bayar pajak di negara yang sudah maju kan kesadaran enggak itu mah omong kosong. Orang bayar pajak karena gue bisa nagih kepada negara. Nah, Buat kalau pelayanan publik pelayanan lagi. publik, Nah. entah itu saya, entah saudara saya, entah masyarakat Iya. saya, nggak bisa, nggak ada itu. Nah, ini kan problemnya di situ. Oke, yang tidak bayar pajak, ngemplang pajak ini yang diidentifikasi yang gede-gede kan. Kalau yang kecil-kecil ini bukan ngemplang, ya mereka memang ya gimana ya kan? Ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan. Kalaupun dia harus bayar, jangan sekarang lah. Tunggu 1-2 tahun lagi baru ditagih. Biar dia bernapas Biar dulu, bernapas dulu. Nah, yang ini sudah benar nih. Pemerintah pastilah sudah ngelobi. Kumpulin misalnya, ini dugaan saya, ini dugaan ya pemirsa, tapi silakan dicari dugaan ini di informasi yang lain, kumpulin gitu, ini pengusaha gede-gede sawit, ini gede-gede, Data tinggal dikeluarin. Nah, runding, lo mau gimana nih, mau kami ambil sawitnya, mau kita tagih pajak atau ya cari solusi, nah solusinya Sama-sama mungkin enak ya lah. sama enaknya, sebetulnya ini langkah yang tidak buruk, yang buruk umpama saya perundingnya yang masuk negara sekian, masuk saya sekian, Pribadi itu yang bahaya. itu yang sangat mungkin terjadi dan Nah. kelihatan betul ada banyak indikasi Iya, itu yang bahwa yang terjadi adalah kong kali kong personal semacam itu. itu yang kita khawatiri. Iya. Nah, pertanyaannya apakah Purbaya adalah figur yang bisa mengatasi soal ini? Rekam jejaknya enggak. Enggak. Karena Walaupun ngomongnya menarik ya. iya, menarik. Dan, Apa kelihatan terbuka, kelihatan Iya. informal dan Iya. kelihatannya enggak Iya, apa happy adanya. dengan birokrasi gitu ya. happy. Yang dia Intan tadi ngomong sebetulnya dia memberi kesan bahwa dia adalah orang yang berani bilang tidak pada atasannya gitu. Kelihatannya kan. Iya, betul. Dan Kesan itu yang mau dia muncul. Iya munculkan. Saya tidak terlalu yakin. Kalau beneran dia ngomong gitu, ya saya kira dia mungkin menteri paling cepat di reshuffle. Tidak apa-apa kan dia mendapatkan. gini, Iya. sebenarnya gini, poin saya adalah bahwa bolehlah masyarakat kemudian punya harapan baru. Di luar fakta bahwa memang Iya, menteri iya. pembantu presiden biar Iya, bagaimanapun yang Iya. namanya anak buah ya pasti harus menuruti kata bos apa gitu. Tapi bolehlah masyarakat punya harapan baru bahwa Iya, iya. setidaknya dengan klaim Iya, ya iya, kan dia apalagi, mengatakan ya, saya bicara apa berani adanya. ngomong lah dia di Ya, mana-mana ya. artinya kan wah mungkin Oh, jangan-jangan iya, iya, orang iya, ini iya. bisa memberikan insight Iya, baru. iya. Nah, Input ini- yang didengarkan Betul. oleh Saya di presiden. beberapa podcast ditanya begitu. Ini saya kira memang ada nilai positifnya ya. Iya. Jadi saya pertama kali lihat, oh ini teknik lama sebetulnya, gimmick. Seorang pejabat baru kalau mau diperhatikan, dia harus tampil bold. Baik pernyataannya, terutama yang paling gampang pernyataan dulu. Iya, pernyataan Iya, kerjaan iya. nanti belakangan. Paling Kebijakan terlihat kan ya. macam-macam benar. rumusannya. Iya. Kita bisa terima Bluffing. itu. Iya, ngomong dulu. Dia bilang mengejutkan sekali. Ya, dia bilang
Ini kan yang demo-demo kemarin rusun karena sibuk apa enggak? Karena nggak kerja aja. Kerja. Nanti kalau ekonominya saya bikin 6-7%, mereka akan sibuk makan enak dan apa macam-macam yang nggak sempat lagi demo. Wah, ini apa namanya? Make sense lah. Make sense, nyelekutis kata orang, nyelekit. Nyeleneh. Tapi ini barangkali diperlukan ya, apalagi dalam situasi hari-hari ini ya yang berat. Nah, saya kira itu teknik lama juga. Dulu Konghucu yang disanjung-sanjung itu sampai dijadikan agama, waktu dia diangkat pertama kali jadi hakim. Dia pertama kali keputusannya memvonis menghukum mati seorang penjahat kecil aja. Sehingga orang kaget kan, loh kenapa? Nah, dari situ orang mulai tanya, siapa ini hakim baru ini? Siapa? Mulai dia perhatikan. Kalau dia ngetok palu biasa-biasa aja, makanya Intan nggak ada yang hafal nama hakim. Ada 8.000 hakim, dia nggak tahu satupun nama hakim. Karena keputusannya biasa-biasa aja. Tapi begitu ngetok kayak dulu, Bismar Siregar. Nah, ketika dia mengkualifikasi keperawanan sebagai barang. Sehingga kalau ada perkara artinya pencurian keperawanan. Semacam itu. Listrik yang nggak kelihatan, dia bilang pencurian. Padahal nggak bisa masuk kualifikasi pencurian dalam arti tradisional. Nah, jadi saya kira, saya membaca Purbaya ini juga pakai cara ini ya, mungkin ya. Nah, mudah-mudahan kita bersangka baik aja lah. Perlu juga sih. Umur makin nambah, makin harus bijaksana. Mudah-mudahan dia itu memang apa namanya tujuannya baik dan mudah-mudahan efek perseptif yang mau dia bangun itu memang berhasil. Tapi tumben biasanya ekonom tuh nggak peduli sama persepsi. Bukan persepsi, something political kayak strategi komunikasi dan lain sebagainya. Ekonomi politik dan politik itu dipisah. Tinggal Semua itu mengutarakan politik. atau tidak. Jadi saya setuju bahwa terlepas saya ini termasuk belakangan ini mungkin saya banyak dikutip oleh media segala untuk yang paling depan mengkritik kebijakan yang 200 triliun terutama, tapi saya sudah puji juga tadi keterbukaan dia untuk menyampaikan dasar pemikirannya itu bagus. Gayanya informal gitu ya. Yang kedua tadi sudah saya katakan, bagaimanapun saya hanya mendiskon, bukan berarti menyatakan ini nol kepercayaan gitu ya. Mendiskon artinya wait and see sama. Ini kalau cara mengukurnya saya sodorkan ini begini, tapi tunggu 3 bulan. Begitu juga dengan ya apakah dia menarik orang nih, kemudian ternyata beneran melakukan hal-hal yang konstruktif. Kita juga tahu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan 6 bulan, setahun, tapi progresnya kelihatan. Ada harapan untuk itu. Terlepas saya tetap skeptis, karena bagian saya kan bagian itu. Apa yang bisa kita expect dalam 3 bulan ke depan berarti? Nah, ini penting. 3 bulan tadi pertama kita akan lihat tadi apakah 200 triliun ini merubah proporsi penyaluran dana di Bank Himbara. Proporsi itu ya. satu ya. Satu. Nah, yang kedua dari 65% tadi ke paling nggak 70 lah gitu. Dari si Bank Himbara. Nah, yang kedua tadi ini kan dia diwarisi oleh RAPBN yang sudah ada bentuknya, sedang dibahas di DPR menjadi A. Waktunya agak sempit nih dia. Tapi tetap ada kesempatan dia manuver. Ada nggak beberapa perubahan yang signifikan? Salah satunya adalah transfer ke daerah tadi. Harusnya ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Paling tidak kembali ke angka ke semula. 900. Kalaupun enggak ya ada progres. Kan bisa dia di tengah tahun nanti ngerubah lagi. Tengah tahun depan. Jadi dari 650 coba dulu. Nah, dan di dalam postur ini juga semua kritik MBG itu 335 itu kebanyakan. Ya, dan dia sendiri implisit dengan mengatakan bahwa ini kok gimana kalau nggak bisa ngabisin itu. Kalau itu dia bisa membuat menjadi separohnya, itu jadi longgar kan. Nah itu jadi ukuran kedua adalah apakah cukup tenaga dia. Jangankan kita bicara ke Pak Prabowo, bisa nggak dia merubah postur di level dia ya. Di level dia. Nah yang ketiga, karena urusan dia ngomong-ngomong soal duit di bank, hati-hati kita belum diskusi. Tadi kan dia mindah duit dari 200 di Bank Indonesia ke sini. Emang Bank Indonesia itu patung? Dia kan punya buku, Pak. Apa yang terjadi pada Bank Indonesia kalau diambil 200? Itu katanya yang 225 masih di keep. Jadi sebagai cushion dia aman gitu. Enggak. Jadi ini tetap akan berubah. Ingat, apakah Pak Purbaya merubah Badan Sharing? Jadi waktu Sri Mulyani di akhir itu ada Bank Indonesia akan membeli surat utang pemerintah 200 triliun. Sama nih angka nih, Bang. Berarti Bank Indonesia ini
Meskipun bentuknya revolving tuh kadang nuker aja, tapi anggap aja ini baru. Berarti dia ngasih duit 200 ke pemerintah, pegang duit utang pemerintah. Ya toh? Ini diambil lagi nih 200. Jadi 2 kali kena dia. Udah dibebani ngebeli, tabungan dia dibobol. Nah, ini 200 gimana? Bisa, Bank Indonesia itu karena dia bisa nyetak uang, tetapi tidak untuk podcast kali ini. Diskusi publik belum mengarah kepada apa akibatnya buat Bank Untuk BI. Indonesia. Nah, ini. Kalau untuk tadi saya promo, Yeah. nah, nanti nontonnya di podcast saya. Enggak, ini agak teknis, tapi benar nggak bahwa orang masih mikirnya dia Bank Himbara, ya tuh terus Seolah-olah sektor real. BI-nya non-faktor. Ya, soalnya BI-nya non-faktor dan jangan lupa secara hukum BI itu tak setaranya dengan presiden bukan dengan menteri keuangan. Iya. Ya, ini lembaga Bukan lembaga Independen. pemerintah. Iya, iya. Jadi memang patung BI. Bank Indonesia. Karena pasti intinya BI itu pasti make a move karena dia nggak mau jelas. dong 200 Ya, itu hilang gitu aja gitu ya. Sekurang-kurangnya dia menyelamatkan diri dulu. Ya. Bukan menentang, tapi dan Dia kan itu pengaruhnya ada nanti terhadap kan bukan perekonomian. bawahan presiden. Bukan bawahan presiden. Nah, move itu yang kemudian juga bisa berdampak lagi bisa tuh ke berdampak. perekonomian. Jadi Oke. tapi karena Ya. saya sudah diingatin jangan terlalu serem. Ya. Ya, tapi kan ya, tapi buat pemirsa ini loh, yang ini tidak dalam pembicaraan publik belum, Iya. bahwa Iya, iya. justru yang dikhawatiri adalah behaviornya Apa yang bank terjadi sentral. pada bank sentral, ya. Ada lagi perilaku lain. Tadinya orang-orang punya duit banyak tadi bang, kan ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri. Iya. Yang lihat dulu nih, ini SBN mau turun, nah kan dia. Gue ngepak-ngepak barang dulu nih, mending gue parkir tempat lain. Yang mau masuk ada temennya yang gede-gede itu, nggak usah masuk dulu nih Sabar. lagi kita Gua aja mau mau cari keluar konsolidasi Menteri Keuangan dengan artinya Kita harus bikin pasar deal itu baru, ya. membaca itu nanti, maka kita akan nunggu apa yang dilakukan Bank Indonesia, apa yang selanjutnya kan tadi pertanyaan itu, Win. Penting Dan juga reaksi itu ya. pasar seperti apa tentu jangan ngelihat. Wah, EHSG masih stabil. Ini kan hitung harian. Ini kan saya bilang 3-6 bulan. Soal ya. Bisa. Kebijakan yang Jadi, lebih panjang ya. saya mau kasih, tetap aja saya nggak bisa ditahan-tahan ini. Justru iya. menurut saya ini titik krusial yang bisa memicu krisis ekonomi Indonesia, Bang. So- karena ketidakpastian. Wait, bukan is karena- that your prediction? Ya, Bahwa 3 bulan lagi justru ya, malah akan ada tanda-tanda kegoncangan kalau dugaan saya, tapi kita belum diskusi, iya, bahwa oke. Bank Indonesia akan melakukan apa, Move itu. pasar akan melakukan apa. Oke. Bukan prediksi. Saya berharap justru pemerintah memperhitungkan risiko ini. Iya. Kalau tidak diperhitungkan ini liar, bola ini liar. Lebih liar dari percakapan kita. Tapi harusnya memperhitungkan dong. Ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan kan saya harus positif. Ya. Menurut saya garis bawahi di di Kementerian Keuangan itu di beberapa tenaga ahlinya itu Pak lulusan terbaik dari kampus-kampus. Jadi Hebat, kawan-kawan hebat, angkatan ya, kuliah semua. itu dulu Badan Pinter-pinter Kebijakan dia. Fiskal, Ya. sekarang namanya Dirjen. Pinter-pinter Bang. Begitu apalagi di Bank Indonesia. Ya. Jadi Indonesia ini awal itu siapa? Kita kan ekonom jadi. Mereka ini orang pinter-pinter. Itu saya kira nggak mungkin lah. Saya Nggak ngerti ya. menduga dia tuh kan nggak. menduga lagi dia tahu. Iya. Nah, jadi artinya ada nggak pembicaraan di sana? Tentu nggak bisa kita undang podcast. Iya, iya. Mereka khawatir nggak? Terutama yang birokratis ya, yang dia. Menarik. Nah, saya Yang nggak boleh dari dong hari saya ke ngomong. Saya kan hari. berkawan dengan orang-orang itu. Ya kita ada ngobrol juga lah. Iyalah. Gimana di dalam? Waduh. Wah, Oke, berarti Kan akhirnya kan buat sebenarnya Indonesia ya. Iya buat Iya. Indonesia. Kita ngomong jelek ini pun Semua agar tidak terjadi. buat Indonesia. Bang, Iya. Bang, kalau saya tuh suka ngomong jelek agar itu tidak terjadi. Iya. Saya bukan dukun. Ya berarti seharusnya pemerintah setidaknya memperhitungkan Ya, tadi ya iya. BI tadi faktor BI tadi faktor untuk BI, purpose. faktor ini. Ya udah Oke. ini yang 200 Right. triliun ini sebagai pembukaan perhatian Oke. kepada Oke Pubaya lah, kita gitu ya. oke lah. Ya. Kemudian Oke. turunin tensi. Nggak usah lagi ngaku-ngaku itu hebat banget. Itu loh maksud saya. Biasa aja kita. Itu bikin gatal Bikin kita. gatal. Mungkin kini mau komen. Begitu juga kalau Ya. kalau memang mau memperbaiki APBN, ya berubah nggak dengan yang diajukan Sri Mulyani kemarin? Kan gitu ukurannya. Wih. Yang ketiga tadi, jadi bahwa benar nggak dia lalu kemudian melakukan efisiensi terhadap kritik-kritik ini, MBG dan macam-macam itu. Sama sebenarnya kita belum sempat ngomongin utang juga itu kan sama. Wah, itu isu lain lagi. Panjang ini urusan. Itu isu lain Aduh, lagi. Harus dipotong jadi dua nih. Tadi gimana kalau misalnya tadi mau tahu yang tadi 65% itu proporsi jadi 70%, Iya. itu gimana sih untuk masyarakat itu Lihat bisa 3 bulan. Ada. Jadi Ya, masyarakat gimana ini cara penting taunya? juga mungkin buat literasi saja. Ah. Jadi Bank Indonesia tuh tiap bulan mengeluarkan data statistik, tapi Oke. tidak dia pakai rilis. Jadi yang terbiasa nyari aja. Oke. Bentuknya Excel. Ke Ada website. beberapa Oh, tabel gitu. di situ. Salah satu sub Excel itu adalah
kondisi perbankan. Jadi ada porsi-porsi itu. Jadi saya dapat angka itu dari Bank Indonesia. Yang Bank Indonesia tulis lagi di bawah sumbernya adalah OJK. Ya kita lihat OJK lah ya. sumbernya nanti adalah laporan bank itu. Dan Bank Himbara lebih mudah karena Bank Himbara itu 3 diantaranya TBK terbuka. Berarti kita bisa masuk ke webnya Mandiri bisa langsung bisa ke Bursa Efek, Bang. Bursa Efek, Sehingga kita bisa lihat porsi di situ. Indikasinya kalau sampai 70% tuh apa dampaknya ke masyarakat? Bunga tadi lebih kan rendah. beneran disalurkan. Tapi bunga lebih rendah tuh enggak juga. Itu ada data lagi. Saya agak melihat bank pelan-pelan nuruninnya. Jadi enggak gini lah, Mbak Intan ya. Ini jualan barang. Selama ini kulakannya 900, dijual 1000. Tiba-tiba kulakannya menjadi 8,5. Apa Mbak Intan mau langsung nurunin dari 1000 jadi 9,5? Sesederhana itu. Turunin tapi nanti lah. Saya paham. Oke. Ya wes, itulah kurang lebih. Mudah-mudahan ini cukup terasa ya buat teman-teman ojol, teman-teman pekerja gitu kan yang bagaimanapun percakapan teknis itu yang pengen kita rasakan real adalah perut kita kenyang. Kan itu intinya. Dengan cara bekerja terlebih dahulu. Mereka mau bekerja tapi harus ada lapangan pekerjaan. Betul. PHK bisa berkurang, lapangan pekerjaan banyak. Mungkin mereka mau usaha, mau minjem uang ke bank juga bunganya enak dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Tapi setidaknya indikator awal bisa kita lihat 3 bulan ke depan. Kita bisa 3 bulan ke depan. Kita catat 3 bulan lagi mungkin kita bahas ini. Oke, see you di poker. Kayak 3 bulan lagi minggu depan. Bye. Thank you ya Mas Awalil ya.